Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akuntansi sektor publik dengan dosen Profesor Ulum, dengan anggota yang pertama Januari Ahyan dengan NIM 104, yang kedua Abdurrahman dengan NIM 125. Kami akan membahas bab 2, yaitu Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apa itu desa? Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya penataan desa. Menurut pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Kewenangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur pada pasal 18 sampai 22. Berikut kewenangan desa berdasarkan pasal 18. Yang pertama, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan pembinaan kemasyarakatan desa, kewenangan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama, kepala desa. Semua hal yang berkaitan dengan kepala desa, mulai dari tugas, kewenangan, hak-hak, dan kewajiban kepala desa diatur dalam pasal 26 ayat 1 hingga ayat 4 dan pasal 27. Yang kedua, perangkat desa. Pasal 51 berisikan larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa. Musyawarah desa. Dalam pasal 54 dijelaskan bahwa dalam rangka memusyawarahkan hal-hal strategis dalam penyelenggaraan desa, terdapat forum yang mewadahi aspirasi dari berbagai pihak atau beberapa pihak, yaitu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur dari masyarakat lainnya. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu pihak yang turut menghadiri forum. Adapun hak BPD berdasarkan pasal 61 sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga itu mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Yang selanjutnya, penghasilan pemerintahan desa. Penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah bersumber dari dana pertimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten atau kota dan diterapkan dalam APBD. Hak dan kewajiban masyarakat desa. Hak masyarakat desa yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hak yang kedua adalah memperoleh pelayanan yang sama adil. Yang ketiga, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Selanjutnya, kewajiban masyarakat desa. Yang pertama itu membangun diri dan memelihara lingkungan desa. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, mufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Yang ketiga, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Yang keempat, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Selanjutnya, peraturan desa. Terdapat 3 jenis peraturan yang ada di desa, yaitu pertama, peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa itu sendiri. Ketiga peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau di atasnya dan harus sesuai dengan kepentingan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.